Ya, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Sofyan di sini. Ya, hari ini kita pelajari tentang limit fungsi aljabar, yaitu dengan menggunakan substitusi. Ya, kemarin kita sudah pelajari limit ya. Ya, untuk hari ini, ayo kita belajar limit fungsi aljabar. Ya, persepsi. Ya, kamu harus ingat kembali apa yang kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu, ayo, siapa yang masih ingat? Ya, yang kita pelajari minggu lalu, iya, pengertian limit. Kemarin, limit apa ya yang Bapak bilang? Iya, betul. Limit itu secara harfiah dia segala sesuatu yang mendekati nol. Mau pulsa kuota kita sudah limit atau ATM yang limit. Nah, itu contoh di kehidupan sehari-hari. Artinya sisa kuotanya sudah hampir nol. Dia mendekati nol ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah limit dalam bentuk aljabar dengan menggunakan substitusi. Oke, tidak usah lama-lama, langsung kita masuk ke contohnya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak peserta didik dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar dan terampil menyelesaikan masalah limit fungsi aljabar dengan substitusi dengan tepat serta bertanggung jawab. Nah, jadi setelah kamu lihat video ini, Bapak harap anak-anak dapat menyelesaikan soal-soal limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode substitusi dengan baik. Ya. Oke, kita langsung ke contoh. Ya, Bapak punya beberapa soal untuk kita pecahkan bersama hari ini. Ya, ini ada 5 contoh yang akan kita pecahkan bersama. Ya, tentukan nilai limit fungsi-fungsi berikut dengan substitusi. Yang pertama, limit X mendekati 3, 3X ditambah 2. Kemudian kedua, limit X mendekati min 4, X kuadrat tambah 3X kurang 7, dan seterusnya sampai nomor 5. Nah, bagaimana kita mengerjakan soal-soal ini dengan menggunakan substitusi? Nah, ayo kita jawab sama-sama. Ayo selesaikan bersama. Yang pertama tadi, ya, limit X mendekati 3, nah 3X ditambah 2. Ya, jadi anak-anak untuk menyelesaikan soal limit fungsi aljabar dengan cara disubstitusi itu atau diganti secara langsung, disubstitusi atau diganti secara langsung. Jadi limit X mendekati 3, 3X tambah 2, itu artinya X-nya, limit X mendekati 3-nya, kita ganti langsung dengan 3. Apapun nilai X-nya berarti kita ganti dengan 3 ya. Jadi ini yang di soal nomor 1, limit X mendekati 3, 3X tambah 2, kita selesaikan. Berarti tadi kalau dengan substitusi, kita ganti langsung nilai X-nya dengan limit mendekatinya. Ya, berarti kalau limitnya X mendekati 3, itu artinya semua nilai X kita ganti dengan dengan angka 3. Ya, berarti nomor 1, ya, tadi limit 3X mendekati 3, 3X tambah 2. Berarti X-nya kan kita ganti dengan angka 3. Berarti menghasilkan 3 kali 3 ditambah 2.
Ya, kenapa 3 kali 3 tambah 2? Karena X-nya tadi, X-nya yang ini ya. X-nya yang ini kita sudah ganti dengan nilai limitnya. Limitnya tadi 3, berarti 3 kali 3, kemudian tambah 2. 2-nya karena tidak mempunyai X, jadi dia tetap. Jadi 3 kali 3 itu sama dengan 9 ditambah 2. Ya, hasilnya 9 tambah 2 berapa? Iya, tepat sekali. 11 ya. Ya, jadi bisa dipahami? Pasti dong. Ya, kita ke soal nomor 2. Nomor 2 tadi, limit X mendekati minus 4, X kuadrat ditambah 3X dikurang 7. Nah, kita selesaikan seperti tadi, berarti kita substitusi nilai X min 4 ke X yang ada di soal ini ya. Jadi semua nilai X kita gantikan dengan atau kita substitusikan dengan nilai min 4. Ya, berarti jadi ini karena di atas X pangkat 2 berarti kita ganti X-nya menjadi min 4 di pangkat 2 kemudian ditambah 3 kali min 4 kemudian dikurang 7. Ya, min 4 dikuadratkan berarti sama dengan berapa? Iya, 16. 16 ya. Kemudian 3 dikali min 4 itu sama dengan min 12. Iya, min 12 dikurang 7. Nah, sekarang berapa hasilnya? 16 dikurang 12 dikurang 7. Hasilnya minus 3. Iya. Ya. Bagaimana? Sudah bisa dipaham? Kalau angka-angka seperti ini pasti paham. Ya, kita ke soal nomor 3. Ini soal pecahan. Ya. Yang ketiga, limit X mendekati 2. Ini mendekati 2. 3X tambah 5 diper dengan 2X. Ya, masih sama dengan tadi. Karena dia kita gunakan substitusi, jadi kita harus mengganti nilai X langsung dengan 2. Iya, betul sekali. Nah, jadi sama-sama berarti saya ganti X-nya tadi dengan 2. Kita ganti. Berarti jadinya 3 dikali 2. Karena X-nya sudah diganti 2. Ditambah 5. Diper. Di bawah kan 2X. Berarti 2 kali 2. Bisa ya? 2 kali 2. Kemudian 3 kali 2 berarti 6. Kemudian ditambah 5, diper dengan 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Hasilnya berapa sih? 6 tambah 5. Berarti 11/4. Bagaimana? Sudah bisa dipahami kan? Bisa dong. Ya. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat, limit X mendekati 1, X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 diper 3X. Ya, sama dengan tadi, kita substitusikan bersama. Ya, berarti kita ganti nilai X-nya. X-nya sama dengan 1, berarti 1 dipangkatkan 2, kemudian ditambah 4 dikali 1, dikurang 5, dibagi atau diper dengan 3X. Berarti 3 substitusikan tadi 1, berarti 3 kali 1. Ya, berarti 1 dipangkat 2, berarti sama dengan 1.
kemudian 4 dikali 1 itu 4, kemudian dikurang 5 diper 3. 1 tambah 5 berapa? 5 dong. Kemudian 5 dikurang 5, hasilnya 0. Berarti hasilnya 0 per 3. Ya, anak-anak, sekarang 0 bagi 3 berapa? Ada yang sudah lupa pembagian? Iya, betul sekali. 0 bagi 3 sama dengan 0. Iya. Kemudian kita ke soal yang terakhir. Nomor ke-5. Limit X mendekati 0. X kuadrat ditambah 5X dikurang 4 diper dengan 6X. Sama seperti tadi, kita substitusi. Kali ini nilainya yang kita substitusi adalah 0. Ya, jadi kita ganti semua X dengan 0. Berarti 0 dipangkatkan 2, ditambah 5 kali 0, dikurang 4, diper dengan 6 kali 0. Ya, 0 pangkat 2 berapa sih? Ya, kalau pangkat itu berarti perkalian berulang. Kalau di sini tadi min 4 pangkat 2 itu berarti min 4 kali min 4. Maka hasilnya 16. Kalau ini berarti 0 kali 0. 0 kali 0 berapa? Ya, tetap 0 juga ya. Kemudian 5 kali 0, 0 juga. Ya, jadi 0 itu istimewa ya. Dia dikali berapapun, mau lawan 10.000, mau lawan 1.000.000, dia tetap hasilnya 0. Berarti 0, ini 5 kali 0 juga 0. Tersisa min 4 diper dengan 6 kali 0 juga 0. Jadi kita dapat hasilnya 0 kurang 4 kan sama dengan min 4. Diper dengan 0. Nah, sekarang 0. Min 4 dibagi 0 berapa? Ayo. Masih ingat? Ada? Iya, tepat sekali. Iya, dia tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Ya. Jadi itu ya anak-anak jawabannya. Jadi bagaimana? Dari kelima contoh pasti sudah paham ya? Ya, alhamdulillah. Ya, jadi sekarang, nah kita simpulkan apa sih tadi yang kita pelajari? Ya, secara umum bentuk limit itu ditulis limit X mendekati C, Fx itu sama dengan Fc. Jadi jika Fc sama dengan K, maka limit X mendekati C, Fx itu sama dengan K. Artinya, jika X-nya mendekati bilangan C, bilangan apa saja, Fx-nya berarti dia bilangan yang tidak pecah ya, bukan pecahan, itu pasti hasilnya bukan pecahan nilainya. Kemudian, jika Fc sama dengan 0 per K, maka limit X di mendekati C, Fx sama dengan 0. Ya, jadi kalau dia limit X mendekati apapun, kemudian Fx-nya itu menghasilkan 0 dibagi K atau dibagi sesuatu berapapun itu tadi hasilnya sama dengan berapa? 0 ya. Itu tadi ada di contoh nomor berapa ayo? Iya, nomor 4. Jadi, kalau lihat hasil limit aljabarnya 0 dibagi berapapun, mau 0 dibagi 1, 0 dibagi 100, atau 0 dibagi 1.000.000, itu pasti hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir,
Jika FC itu sama dengan K per 0 atau sesuatu atau berapapun nilainya dibagi dengan 0, maka limit X mendekati C, Fx, atau berapapun itu, hasilnya tadi tak, hingga ada di contoh nomor berapa tadi? Iya, nomor 5. Jadi sesuatu 5, 20, 30 atau berapapun, itu kalau dibagi dengan 0, hasilnya tak terhingga. Iya, betul sekali. Ya, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Ya, semoga anak-anak mengerti, paham. Ya, jadi untuk memahamkan pemahaman anak-anak sekalian tentang pelajaran hari ini, Bapak punya soal latihan untuk menanamkan pemahaman kalian. Ini ada 3 soal. Kalian kerjakan, ingat, sesuai dengan tadi. Kalau dia limit aljabar diselesaikan dengan substitusi, bagaimana tadi? Ayo. Ya, kerjakan ketiga soal ini dengan menggunakan cara substitusi seperti tadi. Berarti substitusi tadi mengganti apa tadi? X secara langsung. Ya, ini untuk soal pemahaman anak-anak. Semoga soal yang tadi dan soal ini dapat melancarkan kembali atau lebih melatih lagi pemahaman anak-anak tentang materi ini. Kita menghitung menggunakan substitusi. Oke anak-anak, sampai di sini. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Ya, nanti ditanyakan via WA, saya akan menjawab ke WA grup ya. Ya, untuk pelajaran selanjutnya, anak-anak baca bukunya yang diberikan di limit fungsi aljabar dengan faktorial. Kalau tadi kita sudah belajar dengan substitusi, sekarang minggu depan itu kita belajar dengan faktorial. Oke anak-anak, jangan lupa ya, pemahamannya dipahamkan lagi dengan 3 soal tadi. Ya, nanti Bapak akan nanya satu-satu dengan soal yang 3 tadi. Atau mungkin dengan soal yang berbeda untuk lebih mengetahui pemahaman kalian. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Ya, jadi pelajarannya mudah ya. Ya, jadi anak-anak tidak perlu takut, matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.